Sekali lagi, saya tidak ikut partai, banyak yang sudah lobby saya, tapi saya jawab saya tidak berpolitik. Adapun kegiatan saya hanya untuk mengedukasi masyarakat Jakarta Barat agar Jakarta Barat lebih maju kotanya dan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-cingnya babe, apa kabar nih? Yuk kita nonton bareng-bareng dalam acara podcast PWI Koordinatoriat Jakarta Barat. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, bersama saya Faisal 6444. Saat ini saya bersama dengan tokoh pemuda. Beliau tidak asing lagi untuk di Jakarta Barat. Siapa dia? Beliau adalah Bang Haji Umar Abdul Aziz. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita mengadakan podcast khusus untuk PWI Jakarta Barat dan pemirsa yang ada di wilayah Jakarta Barat. Kita akan bincang-bincang, ngobrol bersama dengan Bang Haji yang di depan saya. Kita korek permasalahan Jakarta Barat tentang pemuda, masyarakat, dan segalanya yang kita tanya-tanya dengan Bang Haji. Bang Haji, siap. Terima kasih nih Bang Haji mau hadir di acara podcast PWI Jakarta Barat, Bang Haji. Iya, sama-sama selalu buat PWI. Iya, Bang Haji. Ini kita sudah masuk untuk pendidikan ini ya, tahap utama ya, tahap pertama ya. Istilahnya apa namanya? MPLS ya? MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Betul. Dengan kondisi kita kan belum endemi nih. Belum endemi, terus kemudian masyarakat sudah sepertinya merasa sudah jengah atau bosan dengan namanya masker gitu. Bang Haji, kira-kira bagaimana Bang Haji menghadapi masyarakat seperti itu Bang Haji? Ya, kalau dari saya tentang apa yang ditanyakan tadi memang sama ya, karena masyarakat sekarang sudah mulai jenuh dengan aktivitas yang memang sudah terlalu lama mereka lakukan, tidak bisa bersosialisasi. Kalau dari saya pribadi ya memang untuk saatnya ini kita tetap mengikuti arahan pemerintah, namun juga yang penting kita menjaga prokesnya. Walaupun sekarang kebijakan itu sudah mulai tidak terlalu ketat ya. Iya. PWI memperhatikan kegiatan Bang Haji ini terlalu padat Bang Haji. Sampai mungkin saya lihat mungkin untuk mengatur jadwal kami untuk podcast saja mungkin agak susah. Ini Bang Haji ada program apa nih? Saya lihat ini kayaknya udah sampai kita PWI ini agak sedikit kesulitan mencari Bang Haji kemana ini, kegiatannya terlalu ramai. Ada kegiatan apa yang kira-kira untuk Jakarta Barat Bang Haji? Kalau Jakarta Barat sendiri sekarang saya disibukkan dengan persiapan 3 pilar Cup 2 ya. 3 pilar. Berarti yang kedua ya? Kedua. Insya Allah kita akan laksanakan di bulan Agustus ini. Makanya di awal Juli ini kami ya berkomunikasi dengan instansi lain, membentuk kepanitiaan. Kan masyarakat belum tahu nih Bang Haji, yang namanya 3 pilar itu siapa aja pesertanya Bang Haji? 3 pilar ini kita bicara sepak bola, khususnya olahraga. Pesertanya nanti dari ASN, TNI dan Polri, dan perwakilan masyarakat. Itu rencana ditempatkan di mana Bang Haji? Sementara ini kami sudah punya 2 rencana dan ada alternatif ya. Rencana plan A-nya itu kita menggunakan lapangan di Romsel Slipi, plan B-nya kita menggunakan Stadion Cendrawasih. Kan kemarin kita tahun 2020 ya Bang Haji. 2020 itu sepak bola 3 pilar ya. Betul. 3 pilar sukses yang dilaksanakan sama ini penyelenggaranya beliau ini. Penyelenggaranya Bang Haji Umar gitu. Jadi kita sangat menunggu untuk yang kedua. Untuk mungkin masyarakat atau penonton yang mendengarkan ingin di mana kira-kira dan bulan apa. Nah, nanti kita tunggu aja dari Bang Haji ya. Kita korek kembali lagi nanti tentang 3 viralnya. Bang Haji, ini berkaitan dengan profesi Abang sebagai tokoh pemuda di Jakarta Barat. Kita melihat akhir-akhir ini ya, 1 tahun 2 ini, padahal masih kondisi masih pandemi gitu. Banyak sekali tawuran-tawuran anak remaja begitu. Bagaimana Bang Haji menanggapinya untuk anak-anak remaja sekarang ini? Terkait tawuran, ya saya selaku tokoh pemuda dan pendidik juga sangat miris melihat. Karena setelah saya pelajari di beberapa broadcast, di beberapa media saya membaca, itu mereka ini tawuran hanya untuk gagah-gagahan dan ikut-ikutan. Bahkan sekarang ada tren yang namanya itu sekelompok anak muda yang masih sekolah, mereka menjaga truk lewat, trennya itu. Jadi memang sengaja mereka mereka melakukan itu agar viral gitu Bang Haji. Agar viral. Mereka tidak mengabaikan nyawa mereka sendiri. Betul. Dan itu tidak hanya tugas sekolah ya kalau menurut saya.
Tapi peran orang tua dan masyarakat, dan juga paling tidak adalah pihak pemerintah. Dalam hal ini dinas pendidikan, kepolisian. Nah, Bang Haji sendiri bagaimana untuk kan Bang Haji ini dengan 3 pilar kita lihat mungkin udah nggak diragukan lagi, Bang Haji komunikasi dengan 3 pilar sangat luar biasa. Betul. Bang Haji sudah berusaha bagaimana nih untuk menghadapi supaya anak-anak remaja-remaja ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu dengan khususnya lah Jakarta Barat seperti itu. Baik, kalau di Jakarta Barat sendiri saya dengan 3 pilar sudah menjalin komunikasi terkait kenakalan remaja. Ya, alhamdulillah dapat respon baik dari Pak Wali Kota, dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim sendiri, dan mereka sudah memerintahkan di jajaran di bawahnya untuk melakukan edukasi. Ada yang namanya Bimas Go to Sekolah, ada yang namanya Sudin Pendidikan memberikan edukasi kepada tenaga pendidik khususnya guru BP. Namun saya rasa itu belum cukup ya. Iya. Karena sekali lagi paling penting adalah peran serta masyarakat dan orang tua. Biasanya dimulai dengan masalah apa sih? Kok nggak selesai-selesai yang namanya tawuran antar pelajar itu dari zamannya kita ya Bang Haji ya? Zaman kita sekolah sampai sekarang pemerintah mungkin udah nggak ada. Kalau Bang Haji sendiri kira-kira ramuannya apa nih yang cocok nih buat anak-anak pelajar nih supaya mereka tidak tawuran antar sekolah ini? Ya, maraknya tawuran sekarang ini ya betul kata Mas tadi ya. Dari zaman kita sekolah memang sudah ada. Kalau sekarang ini kan modernisasi. Mereka ada WA group, ada chat group. Biasanya terjadi itu peristiwa itu di luar jam sekolah. Setelah mereka pulang sekolah, bahkan malam hari. Ya, masalah sepele. Hanya nama besar yang dipertaruhkan, tapi tidak ada untungnya. Itu yang terjadi saat ini. Yang untuk meminimalisirnya adalah yang pertama, saya katakan tadi, agar tidak terjadi, 1, peran aktif sekolah. 2, dinas pendidikan harus memberikan edukasi kepada guru-guru secara kontinu. Harus dipanggil orang tua yang bermasalah, yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian, dicabut KJP-nya. Itu harus tegas pemerintah dan sekolah. Kedua, yang ketiga, pihak kepolisian harus mengungkap data-data yang mereka pernah tangani untuk ditembuskan ke dinas pendidikan, agar bisa nantinya siswa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah di stop. Agar apa? Bukannya kita tega, agar yang lain paham bahwasanya pelanggaran itu ada sanksinya. Karena kan di formulasi KJP dan yang lainnya ada item manakala siswa itu melakukan pelanggaran hukum atau tawuran maka akan di stop. Nah, ini kan belum terbukti. Sudah terjadi tapi pihak sekolah dan dinas pendidikan masih seperti tutup mata kalau saya lihat. Harusnya tegas karena polisi sendiri sudah ngasih data kan. Nah, inilah harus ada ketegasan agar tawuran itu bisa diminimalisir. Menurut saya begitu. Ya. Bang Haji, kita sebagai Bang Haji juga mungkin sama. Kita sama-sama media gitu. Kita melihat fenomena seperti ini atau namanya tawuran itu sangat ini. Kalau kita kembalikan tahun 90 Bang Haji, ingat mungkin Bang Haji masih ingat. Tahun 90 itu pernah namanya sekolah kodim Bang Haji ya. Pernah ya. Jadi yang pelajar itu diambil yang tawuran dengan digabungkan jadi mereka jadi berteman dalam satu tenda ya Bang Haji. Betul. Kira-kira kalau Bang Haji menilai kira-kira kalau formula itu dimunculkan kembali bisa nggak gitu formula seperti itu Bang Haji? Saya rasa bisa-bisa aja ya. Seperti era tahun 90-an dapat meminimalisir dan maka mereka sekarang menjadi teman ya. Dulu kan kita sering kenal ada sekolah budut, ada sekolah 12 PLO dan macam-macam lah di Jakarta ini. Ya dipersatukan, mereka dibina secara militer, mentalnya terlatih, akhirnya mereka jadi orang siapakah. Betul. Kalau di zaman sekarang saya juga sangat setuju itu diaktifkan kembali, tapi saran saya di zaman modern seperti ini mungkin kepada pihak berwajib khususnya Pak Kapolda kemarin saya melihat sudah ada ngadain tinju. Nah, ini bisa dicontoh juga oleh para Kapolres Jakarta Barat bisa tuh memulai. Kenapa? Mereka yang tertangkap tangan yang sudah ada di data ya itu dipanggil, dibuatin ring tinju, tinju pelajar. Nah, nanti disitulah juaranya ketahuan dan organisasi akan menjadi baik, profesional jadinya, profesional. Ya, betul. Jadi memang ada banyak formula, pemerintah selalu memikirkan. Sebetulnya pemerintah memikirkan ya Bang Haji ya. Betul. Cuman kadang-kadang masyarakatnya kurang mendukung. Karena tanpa bantuan, karena ini kan semuanya tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau Bang Haji sebagai tokoh, tapi orang tua, masyarakat, RT, RW harus terlibat. Kalau tidak terlibat maka apapun yang kita lakukan maka ada ganjalan di situ Bang Haji ya. Betul. Kita berlanjut lagi kepada seksi berikutnya. Siap.
Jadi Bang Haji, kita kembali ke tentang kepemudaan. Ada peristiwa yang namanya Open BO. Itu kemarin terjadi di Cengkareng. Satu ibaratnya wisma. Nah, wisma tersebut kemudian disegel, dan sekarang kembali buka dengan nama berbeda. Ada nggak kira-kira untuk dari Bang Haji sendiri untuk memberitahukan kepada pemerintah bahwasanya untuk membuat wisma atau hotel itu ada rambu-rambunya atau aturannya, begitu Bang Haji? Kalau menurut saya ya, kalau jelas itu telah terjadi pelanggaran hukum di dalamnya. Dimana saya mendengar juga di wisma tersebut para korbannya adalah anak usia di bawah umur. Betul Bang Haji. Yang relatif mereka 20 tahun ke bawah. Dan semuanya itu kalau di undang-undang kan masih subjek hukum mereka. Nah, harapan saya adalah kepada instansi pemerintah terkait, baik dari Pemdanya, pihak kepolisiannya, untuk segera bertindak tegas ya. Kalau memang peristiwa itu dikatakan tadi sudah terjadi dan sudah disegel namun berubah nama, ya dalam hal ini kepolisian dan Pemda harus bersikap tegas. Kalau perlu dipidana. Kalau memang sudah jelas ada pelanggaran. Iya, karena kita melihatnya mengeris ya, anak di bawah umur ya Bang Haji. Jadi kita sebagai orang tua, kita juga kan orang tua kan selain kita harus menyelamatkan generasi muda kita. Betul, Pak Haji. Apalagi di Jakarta Barat. Nah, ini program pemerintahnya banyak yang bisa diedukasi, jangan sampai ini terjadi lagi. Kalau terjadi lagi ya semuanya harus bertanggung jawab. Betul. Bukan hanya TNI Polri atau Pemda, tapi kita sebagai masyarakat harus punya tanggung jawab moral mengingatkan pemerintah agar hal-hal seperti itu tidak terulang lagi. Bang Haji ini kira-kira kalau di rumah tuh apa nih aktivitasnya Bang Haji sampai istilahnya saya melihat Senin sampai Minggu itu padat. Di rumahnya kapan Bang Haji? Gitu loh. Cara ngatur istilahnya untuk keluarga tuh bagaimana Bang Haji? Ya, memang betul tadi aktivitas sekarang ini di bulan-bulan ini sangat padat. Apalagi kita menjelang tahun politik ya. Sudah banyak sekali yang menawarkan ke saya ikut ke partai, bahkan lobby-lobby untuk saya masuk ke partai. Kita ngomongin partai. Partai A, partai B saat ini kan. Tapi saya berkeyakinan sekali lagi, saya menjawab. Teman-teman banyak tanya di lapangan. Ini Bang Haji banyak sekali kegiatan sosial bareng stakeholder, bareng Thomas. Ini ada apa kan begitu? Saya jawab di PW ini sekarang bahwa saya sekali lagi saya nyatakan saya tidak terjun ke politik. Saya sebagai tokoh hanya membantu agar Jakarta Barat ini lebih baik dan lebih dikenal dan lebih produktif. Jadi saya tidak berpolitik dan saya non partai, saya jelaskan. Sekali lagi saya tidak ikut partai, banyak yang sudah lobby saya, tapi saya jawab saya tidak berpolitik. Adapun kegiatan saya hanya untuk mengedukasi masyarakat Jakarta Barat agar Jakarta Barat lebih maju kotanya dan masyarakatnya. Tapi belum dijawab yang pertanyaan tadi, bagaimana Bang Haji bisa membagi waktu untuk keluarga? Bagaimanapun kita kalau sudah berkeluarga harus ada waktu buat keluarga. Ya. Benar tidak penonton? Bang Haji, tolong jawab Bang Haji. Ya, memang saya ini membagi waktunya paling tidak di hari Minggu ya. Nah, ini saya kasih tahu, kalau hari Minggu mau menghubungi saya agak susah karena HP saya nggak aktifin. Karena dari Senin sampai malam Minggu terkadang setelah dari kantor media, saya bantu di sekolah ini, kemudian saya ngecek usaha, itu sampai rumah itu bisa jam 11. Dan anak-anak saya udah tidur. Dan pagi pun setengah 7 saya udah aktivitas. Jadi berangkat anak masih tidur, pulang sudah tidur gitu. Pulang luar biasa. Luar biasa Bang Haji. Jadi waktunya di hari Minggu aja. Jadi HP saya nggak aktif tuh kalau hari Minggu. Oke pemirsa, kita dengarkan bahwasanya Bang Haji itu konsisten. Dia sebagai tokoh pemuda hanya fokus untuk mengurusi dengan hal-hal yang bersifat sosial. Jadi dia tidak digarisbawahi, beliau tidak tertarik dengan politik. Jadi jangan berpikir bahwasanya aksi sosial kedermawan dia tersebut hanya untuk berarti wah ini bakal ada arah ke politik. Tidak, sudah diperjelas sama Bang Haji Umar. Oke Bang Haji, kita lanjut dengan pertanyaan berikut. Bang Haji, orang bertanya nih Bang Haji, tadi sudah ngomongin tentang keluarga, sudah ngomongin dengan aktivitas sosialnya. Orang bertanya, Bang Haji ini usahanya apa sih? Mohon jawab Bang Haji. Ya, kalau usaha ya saya sementara ini memang usaha kecil-kecilan.
Selain di media, saya juga di LBH dan advokat, dan juga usaha kuliner. Dan sedikit di otomotif. Itu kuliner tuh di tempatnya di mana aja Bang Haji, biar masyarakat tahu. Nanti kalau misalnya, oh saya pengen makan di tempat Bang Haji Umar gitu kan? Ya, yang pertama saya punya usaha kuliner di Pintu Air Cengkareng, rumah makan Padang ya. Cengkareng berarti di daerah Tegalur? Daerah Tegalur Menceng. Tegalur Menceng ya. Yang kedua saya punya di Meruya. Join bareng komedian Ajis Gagap. Itu nama-namanya apa Bang Haji? Nama restorannya apa tuh? Kalau di Muria restoran Jambul Kuning. Lembur kuning. Jambul Kuning. Jambul Kuning. Kalau di Pintu Air Cengkareng itu rumah makan Cahaya Minang. Wah, Cahaya Bang Haji, Cahaya Minang. Iya. Rumah makan Padang Bang Haji. Betul. Waduh, Cahaya. selera saya Bang Haji. Iya. Nanti kapan-kapan kita mampir ya. Yap. Nah, jadi memang kalau kita melihat dari jejak perjalanan Bang Haji memang luar biasa. Beliau selalu membagi waktu dengan hal-hal yang positif dan tidak lupa dengan keluarga, apalagi dengan usahanya. Saya rasa ini sudah menjadi contoh buat kita untuk bahwasanya tidak hanya pekerja sosial saja, kalau tanpa kita bekerja pun pinjam Bang Haji. Betul. Dan kemudian tanpa keluarga pun kita tidak ada yang ngasih support. Jadi beliau itu sudah lengkap. Jadi punya kebanggaan tersendiri Bang Haji. Iya, begitulah. Oke. Saya rasa untuk hari ini kita bincang-bincang dengan Bang Haji Umar, salah satu tokoh pemuda yang ada di Jakarta Barat. Untuk hari ini kita selesaikan dulu. Saya rasa cukup sekian dari saya, Faisal dan Bang Haji Umar Abdul Aziz. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama PW Jakarta Barat, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.